Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Ia curahkan kepada kita hingga pagi hari ini, di mana di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar ialah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bermajlis di salah satu di antara rumah-rumahnya, yaitu Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sedianya pelajaran kita yang dilangsungkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah salat subuh mempelajari akidah atau tauhid dari penjelasan matan kitab tauhid. Namun pada pagi hari ini merupakan pertemuan yang cukup spesial karena pada hari ini kita sedang menjalani hari-hari terbaik sepanjang tahun, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana DKM Masjid Al-Husna khusus pada bulan ini melangsungkan sejumlah kajian yang mengangkat beberapa tema berkaitan terkait musim kebaikan yang sedang kita jalani ini. Dan untuk pagi hari ini tema yang diangkat ialah keutamaan bulan Dzulhijjah. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa bulan Dzulhijjah merupakan bulan ke-12 dari rangkaian tahun Hijriyah, dari rangkaian bulan-bulan Hijriyah, di mana bulan Dzulhijjah merupakan bulan penghujung dari tahun Hijriyah yang sebelumnya adalah bulan Dzulqa'dah dan setelahnya adalah bulan Al-Muharram. Baik. Dan bulan ini dinamakan dengan bulan Dzulhijjah karena pada bulan tersebut ya terdapat pelaksanaan ibadah haji, sehingga penamaannya disebut dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang memiliki ibadah haji, Dzulhijjah. Dan bulan ini disebut dengan bulan Dzulhijjah karena memang kaum muslimin sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah mengenal yang dinamakan dengan ibadah haji, sehingga ibadah haji itu pensyariatannya sudah ada sebelum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau lanjutkan pada syariatnya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Bulan Dzulhijjah ini mempunyai keutamaan dan keistimewaan yang mengungguli bulan-bulan lainnya. Di antaranya karena 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Di antara dalil yang mendasari hal itu ialah firman Allah Ta'ala di surat Al-Fajr ayat 2. Al-Fajr ayat 2. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Wa layalin 'ashr."
yang artinya dan demi malam-malam yang 10, demi malam-malam yang 10, di mana ya tafsir yang sahih untuk ayat tersebut dari kalangan para ahli tafsir ialah yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu dalam ayat tersebut Allah Ta'ala telah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan para ulama menjelaskan tidaklah Allah Ta'ala bersumpah dengan salah satu dari makhluk-makhluknya, melainkan ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bagi makhluk tersebut. Sampai-sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demikian. Namun fenomena yang disayangkan ialah antusiasme kaum muslimin di dalam menyambut dan menjalani 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak seperti semangat mereka di dalam menyambut dan menjalani 10 hari terakhir Ramadan. Padahal banyak keunggulan dan kelebihan yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tidak ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seperti itu. Makanya syariat yang satu ini perlu kita populerkan kembali, perlu kita ya kenalkan kembali kepada kaum muslimin agar tumbuh kesungguhan pada diri mereka dalam menjalani hari-hari ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, sebagaimana antusiasme mereka di dalam menyambut dan menjalani 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu. Jadi firman Allah walayalin ashr di ayat tersebut itu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana tafsir para mufassirin yang sahih. Nah, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, yang menjadikan utamanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini karena memang amalan soleh apapun yang disyariatkan bila dikerjakan pada hari-hari tersebut ini jauh lebih Allah sukai ketimbang dikerjakan di hari-hari selain itu. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashra." Tidak ada hari-hari manapun yang mana amalan saleh bila dikerjakan padanya itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang mulia tersebut, Nabi SAW menjelaskan bahwa tidak ada satupun hari yang mana amalan salih bila dikerjakan padanya itu lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Sehingga amalan saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih afdal, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang dikerjakan di luar hari-hari ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, rahimahuma Allah taala. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sehingga seyogyanya seorang muslim secara umum tatkala hendak menyambut dan menjalani 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dia meningkatkan kualitas ibadahnya. Dia meningkatkan kualitas ibadahnya melebihi kualitas ibadah dia yang biasa dia jalani di hari-hari yang lain. Maka pada hari-hari mulia ini dia tingkatkan kualitas ibadahnya tersebut, baik ibadah-ibadah yang hukumnya fardu maupun ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Demikian. Jadi amalan soleh apapun secara umum yang disyariatkan bila dikerjakan pada hari-hari ini jauh lebih utama, jauh lebih dicintai oleh Allah, jauh lebih besar pahalanya ketimbang dikerjakan di hari-hari yang lain. Nah, dan banyak hal yang bisa diamalkan oleh seorang muslim di hari-hari mulia ini, baik itu ibadah-ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah-ibadah lainnya, kebaikan-kebaikan lainnya yang berkaitan dengan ya sesama makhluk. Seperti misalnya di hari-hari yang mulia ini seseorang bisa meningkatkan baktinya kepada kedua orang tua,
Di hari-hari yang mulia ini seseorang bisa menyambung silaturahim. Di hari-hari yang mulia ini seseorang bisa menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya dari berbagai kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Maka sungguh merugi ya, tidak mendapatkan keutamaan yang baik ini seseorang yang keadaan kualitas ibadahnya sama saja seperti di hari-hari yang lain atau bahkan lebih malas. Yang idealnya ialah dia tingkatkan kualitas ibadah di hari-hari terbaik ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Telah disyariatkan sejumlah amalan saleh. Telah disunnahkan, telah dianjurkan sejumlah amalan saleh untuk dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan kita akan sebutkan di antaranya. Di antaranya ialah berpuasa. Di antaranya ialah berpuasa. Berpuasa sunnah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentunya kecuali tanggal 10. Karena tanggal 10 merupakan hari nahar atau hari raya Idul Adha yang tidak ada padanya pensyariatan puasa. Ya, telah datang riwayat dari Nabi SAW yang melarang umat Islam untuk berpuasa di hari raya. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hanya ada di tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Ya. Dan ini masuk dalam keumuman hadis tadi. Keumuman hadis tentang keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi seseorang bebas, dia bisa melaksanakan ibadah puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Ya, seseorang bisa mengerjakan puasa sunnah Senin atau Kamisnya, demikian. Dan juga seseorang bisa berpuasa di tanggal berapapun ya pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan telah datang sebuah riwayat ya dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana riwayat ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, di mana ya disebutkan oleh sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini. Jadi ini riwayat ini menjadi dalil ya, riwayat ini menjadi dalil atau dasar bagi seseorang yang ingin berpuasa penuh dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Dzulhijjah, dipersilakan berdasarkan riwayat tersebut yang menunjukkan bahwa Rasul pun sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan puasa penuh di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ala kulli hal, meskipun memang ya secara derajat hadis tersebut ada perselisihan di antara para ulama. Sebagian mereka mensahihkan dan sebagian mereka ada yang mendhaifkan ya. Dan kami pribadi lebih condong kepada penilaian derajat yang mensahihkannya. Ya, sekalipun hadis tersebut riwayatnya dinilai dhaif, maka tetap tidak menghalangi seorang untuk banyak-banyak berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Dan dari 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, pensyariatan atau kesunahan untuk berpuasa yang paling ditekankan adalah puasa pada hari Arafah. Puasa hari Arafah atau puasa Arafah, karena telah datang pensyariatan secara khusus terhadap ya kesunahan berpuasa di hari Arafah. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk berpuasa Arafah ini. Ya, dan disebutkan dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab yukaffirus sanatal madhiyah wal baqiyah, bahwa puasa hari Arafah ini dapat menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Ini keutamaan besar pada pelaksanaan puasa hari Arafah ya, di mana ada jaminan bagi orang yang mengerjakannya akan digugurkan dosa-dosanya setahun yang lalu. Demikian pula dosa-dosanya setahun yang akan datang. Ini menunjukkan keutamaan besar ya
Dan ini termasuk contoh amalan mudah, amalan sederhana, namun keutamaannya sangat besar. Maka mari kita antusias dalam menyambut ya hari Arafah ini dengan berpuasa, dan tentunya pensyariatan berpuasa di hari Arafah ini hanya berlaku bagi ya seorang muslim yang tidak berhaji. Ya, pensyariatan berpuasa di hari Arafah ini hanya berlaku bagi seorang muslim yang tidak sedang berhaji di tahun itu. Adapun para jamaah haji, tidak ada kesunahan bagi mereka untuk berpuasa di hari Arafah. Mengapa? Karena hari Arafah menjadi hari raya bagi jamaah haji, sebagaimana nanti kita sebutkan hadisnya, sehingga tidak ada kesunahan bagi mereka untuk berpuasa. Ya, kesunahan berpuasa Arafah ini berlaku bagi kita-kita yang tidak sedang melaksanakan haji di tahun tersebut. Baik, demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adapun mengkhususkan hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah dengan berpuasa, ya, dengan dalih bahwa memang ada kekhususan puasa di tanggal 8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah, maka berdasarkan apa yang kami pelajari, ya, riwayat menunjukkan hal tersebut secara khusus tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa pada hari tarwiyah, ya, sehingga tidak disyariatkan berpuasa pada hari tarwiyah tanggal 8 dengan motivasi seperti itu, adanya keyakinan bahwa ada keutamaan khusus di tanggal 8, maka ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak menghalangi orang untuk tetap berpuasa di tanggal tersebut karena masih termasuk ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang punya keutamaan. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Di antara amalan lain yang bisa dimaksimalkan oleh seorang muslim tatkala menjalani ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, di antara amalan yang bisa dimaksimalkan oleh seorang muslim di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir. Zikir merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan pada seluruh waktu dan di setiap keadaan. Dan pensyariatan zikir semakin ditekankan, terlebih lagi di hari-hari yang mulia seperti ini. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka berzikirlah kalian kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Maka ayat ini menjadi dalil pensyariatan berzikir kepada Allah di seluruh waktu dan di setiap keadaan. Dan pensyariatan ini semakin ditekankan, ya, terlebih lagi di hari-hari mulia seperti ini, ya. Sehingga di hari-hari mulia seperti ini hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang mendasari pengkhususan banyaknya zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ialah firman Allah di surat Al-Hajj ayat 28. Al-Hajj ayat 28. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan juga agar mereka berzikir atau menyebut nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi, di hari-hari yang telah ditentukan. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat di surat Al-Hajj ayat 28 tadi ialah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini dalil khusus, ya, tentang anjuran memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seseorang bisa memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, tasbih, ya, istighfar dan lain sebagainya, dan juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum.
Di antara amalan lain yang istimewa untuk dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ialah menunaikan haji. Ya. Nah, ini ya, amalan ini khusus bagi mereka yang memang bisa melaksanakan haji di tahun tersebut. Ya. Demikian. Dan banyak sekali sejumlah dalil yang menunjukkan tentang pensyariatan dan keutamaan haji. Di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah." Beliau bersabda yang artinya, ya, satu umroh ke umroh berikutnya itu sebagai kafarah, penggugur dosa yang terjadi di antara dua umroh tersebut. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada baginya balasan pun melainkan surga. Ini. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar sekali yang Allah siapkan ya pada ibadah haji. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menerima haji kaum muslimin. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memudahkan kita untuk juga bisa melaksanakan ibadah haji pada kesempatan yang akan datang. Dan sehingga seorang muslim yang telah dikaruniai oleh Allah Ta'ala kecukupan rizki, keluasan rizki, maka hendaknya dia bersegera untuk memperjuangkan ibadah haji ini, karena haji ini merupakan salah satu dari rukun Islam dan tidak seyogyanya orang yang telah mempunyai kemampuan haji untuk menunda-nundanya. Demikian. Baik, dan dijelaskan ya seperti di kitab Fathul Bari bahwa haji yang mabrur maksudnya adalah pertama haji yang dikerjakan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kriteria haji mabrur. Haji mabrur yang pertama ialah haji yang manasiknya dikerjakan menurut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hajinya itu bersih dari berbagai perkara yang mengada-ngada, yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mau mabrur hajinya. Adapun jika hajinya itu penuh dengan ritual-ritual yang mengada-ngada, cara-cara yang mengada-ngada, maka ini bukan haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu adalah haji yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sempurnakan hukum-hukum hajinya, dia kerjakan dengan penuh kesempurnaan, dan dia maksimalkan hajinya tersebut bebas dari dosa dan maksiat, dan juga keadaan orang yang berhaji tersebut lebih baik setelah hajinya sebelum dia berhaji. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari, ya. Haji dikatakan mabrur tadi, pertama hajinya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, dia sempurnakan hukum-hukum hajinya yang dia kerjakan. Yang ketiga, dia maksimalkan ya hajinya tersebut bebas dari kemaksiatan dan dosa. Yang keempat, keadaan orang yang sehabis haji itu lebih baik daripada sebelum dia berangkat haji. Inilah ya ciri haji yang mabrur. Nah, baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, di antara amalan lain ya yang tentunya bisa dimaksimalkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ialah bertaubat. Demikian. Dan taubat ini ya adalah perkara yang mesti disegerakan, bukan direncanakan. Kita ulang sekali lagi, taubat ini merupakan perkara yang mesti disegerakan, bukan direncanakan. Ya, taubat itu mesti segera, detik ini juga, tanpa menunda-nundanya sedikit pun juga. Bagaimana seorang bertaubat? Caranya ialah dia dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak Allah sukai. Itu bertaubat. Taubat itu hakikatnya ialah seseorang kembali kepada Allah taala dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hal-hal yang dicintai olehnya secara lahir dan batin. Nah, ini taubat. Hakikat taubat adalah kembali kepada Allah dari perkara-perkara yang dibenci olehnya menuju perkara-perkara yang dicintai olehnya, baik secara lahir maupun batin. Nah, ini hakikat taubat yang dia sertai dengan rasa sesal. Dia menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia kerjakan, dan dia pun tinggalkan maksiat tersebut seketika itu juga tanpa menundanya sedikit pun juga, dan dia sertai dengan tekad untuk tidak kembali lagi kepada maksiat tersebut. Baru dikatakan taubat yang sesungguhnya. Dia menyesali, dia segera
seketika itu pula tinggalkan maksiatnya. Yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali dosanya tersebut. Dan secara khusus, bila ada dosa yang berkaitan dengan sesama makhluk, maka ditambah dengan perkara yang terakhir, yaitu harus dibereskan hal tersebut dengan makhluk itu. Ya, kalau dosa atau maksiatnya ini berupa kezaliman terhadap makhluk, maka di samping hal-hal tadi, dia mesti bereskan urusannya itu dengan makhluk itu. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu barusan pembicaraan ya tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara umum. Baik. Dan ternyata ya di antara hari pada 10 hari tersebut ada hari yang dinamakan dengan hari Arafah. Ada hari yang dinamakan dengan hari Arafah. Ini. Di mana ya dinamakan hari Arafah karena pada hari tersebut ya kaum muslimin yang sedang berhaji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Yang mana wukuf tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Nah, dan banyak sekali keutamaan yang ada ya pada hari Arafah ini. Banyak sekali keutamaan yang ada di hari Arafah ini. Ya, kita sebutkan di antaranya. Ya, kita sebutkan di antaranya bahwa hari Arafah ini merupakan satu-satunya hari yang paling banyak di mana Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kita ulang, hari Arafah ini merupakan satu-satunya hari yang Allah lebih banyak pada hari itu membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh ya Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun yang Allah lebih banyak memerdekakan atau membebaskan hambanya pada hari tersebut dari api neraka melebihi hari Arafah. Ini hari yang besar, ini hari agung yang perlu kita sambut dengan antusias. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diselamatkan dari api neraka. Ya, ini diantara poin yang menunjukkan ya tentang keutamaan hari Arafah. Sehingga kita sebagai seorang muslim sepatutnya untuk antusias menyambut dan menjalani hari Arafah ini dengan berbagai kebaikan. Baik. Dan di antara hal lain yang menunjukkan keutamaan hari Arafah ya ialah bahwa hari Arafah ini menjadi hari raya bagi jamaah haji. Hari Arafah ini menjadi hari raya bagi jamaah haji. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyriq iduna ahlal Islam." Beliau alaihi salatu wassalam bersabda yang artinya hari Arafah, hari Nahr, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, dan juga hari-hari tasyrik ini merupakan hari raya kita umat Islam. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya beliau mengkategorikan hari Arafah ini ya adalah hari raya bagi umat Islam. Seperti itu, ya. Khususnya bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, karena tidak ada puasa di hari Arafah bagi mereka. Itu. Baik. Dan juga di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan dan keistimewaan hari Arafah ialah adanya kemuliaan berdoa di hari Arafah. Adanya kemuliaan berdoa di hari Arafah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Ini. Ya, ini pun juga menunjukkan tentang keistimewaan hari Arafah.
di mana doa yang dipanjatkan kepada Allah di hari tersebut merupakan sebaik-baik doa, melebihi doa-doa lainnya. Ini karenanya sepatutnya bagi seorang muslim untuk memanfaatkan momen hari Arafah ini dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirinya, pasangannya, anak-anaknya, rumah tangganya, masyarakatnya, dan kaum muslimin secara umum. Ya, doakan buat diri dan kaum muslimin secara umum. Itu. Dan juga hendaknya memperbanyak doa tersebut di hari Arafah dengan disertai rasa yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan mengabulkannya. Seperti itu. Perbanyak. Jadi hari Arafah ini jangan malah disibukkan dengan berbagai macam warawiri yang melalaikan. Ya. Manfaatkan, luangkan waktu di hari Arafah itu untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Dan memang biasanya H-1 Idul Adha ini banyak kesibukan orang-orang itu, ya, banyak kesibukan persiapan buat besoknya. Tapi nasihatnya luangkan waktu. Jangan lupa itu hari Arafah. Jangan malah sibuk-sibuk belanja tambang apa. Waktunya jangan dihabiskan untuk warawiri seperti itu. Jangan lupa manfaatkan hari Arafah untuk berdoa di samping aktivitas lainnya. Nah, ya, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Dan juga ya, di antara hal yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan hari Arafah ini ialah bahwa Allah Ta'ala ya pada hari Arafah ia membangga-banggakan para jamaah haji yang sedang berwukuf di padang Arafah. Allah banggakan mereka di hadapan para penghuni langit, di hadapan para malaikat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama. Yaqulu lahum unzuru ila ibadi ja'uni syu'than ghubra." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah itu memuji, membangga-banggakan ya para jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah kepada para malaikat penghuni langit, di mana Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, kepada para malaikat penghuni langit, Allah firmankan, "Lihatlah oleh kalian kepada hamba-hambaku tersebut, mereka telah datang kepadaku dalam kondisi rambut kusut berdebu." Subhanallah. Makanya momen berkumpulnya kaum muslimin yang paling mengharukan ialah momen wukuf di padang Arafah. Itu momen yang paling mengharukan ya pada perkumpulan kaum muslimin, di mana ya begitu banyak kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai asal daerah, suku, bahasa, warna kulit dan lain sebagainya, semua kumpul bersama ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan rambut kusut berdebu. Subhanallah. Ini ya. Maka lagi-lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji di kesempatan ya yang akan datang, dengan permohonan dan doa yang yakin bahwa Allah Ta'ala pasti bisa mengabulkan, pasti akan ya mengijabah doa tersebut. Dan ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana Nabi SAW mengajarkan kita, berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian yakin akan diijabah. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa, bahwa doa itu harus disertai dengan keyakinan diijabah. Itu sehingga di antara hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa ialah masih menyimpan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam doanya minta haji, ya Allah mudahkan aku untuk berangkat haji, tapi dalam hatinya dia masih menyimpan keraguan, masa iya bisa haji? Itu doa sambil meragukan kuasa Allah Ta'ala. Dia rajin berdoa, ya Allah aku minta haji, tapi dalam hatinya masih menyimpan ya sanksi dan keraguan, masa ia bisa haji cuma pedagang kecil. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Dan sudah banyak contoh saudara-saudara kita yang bisa berangkat haji itu dengan di luar nalar matematika uang itu. Nah, semua bisa berangkat haji bila memang sudah Allah kehendaki. Maka mari kita tanamkan optimis kita ya, bahwa mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberangkatkan kita ibadah haji. Nah, baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum.
Dan berikutnya kita lanjut kembali. Di antara amalan istimewa, amalan khusus yang disyariatkan ya pada hari Arafah ini ialah sudah bisa mulai mengumandangkan takbir muqayyad. Ini. Para ulama menjelaskan bahwa ya, takbir di bulan Dzulhijjah ini mereka bagi menjadi dua. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ya, kata para ulama, ini dijelaskan oleh mereka di kitab-kitab mereka bahwa takbir, pensyariatan takbir di bulan Dzulhijjah itu ada dua macam, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak, maka dia merupakan takbir yang bisa kapan saja ya diucapkan oleh seseorang pada setiap waktu dan dimanapun dia berada, dimulai semenjak mulai awal hilal Dzulhijjah. Itu. Ini takbir mutlak. Jadi seorang pun sekarang sudah bisa memperbanyak takbir. Namanya takbir mutlak. Takbir mutlak ialah takbir yang tidak diikat oleh waktu. Kapanpun seseorang bisa bertakbir. Waktunya dimulai dari awal bulan Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sudah bisa memperbanyak takbir. Itu. Ini namanya takbir mutlak. Sebagaimana ya yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat yang ya diriwayatkan oleh Al-Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pernah pergi menuju pasar. Lalu keduanya mengumandangkan takbir dan orang-orang pun turut bertakbir. Itu. Di pasar ini bertakbir, ya, sahabat tersebut Ibnu Umar dan Abu Hurairah, ya. Dalam rangka apa mereka bertakbir di pasar? Dijelaskan bahwa dalam rangka supaya mereka mengingatkan orang-orang untuk jangan lupa bertakbir di hari-hari yang mulia ini. Itu. Ya, demikian. Memperbanyak takbir itu takbir mutlak. Dan macam takbir yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir yang diikat oleh waktu. Yaitu waktunya ialah takbir yang diucapkan setiap kali usai setelah sholat fardu. Ini namanya takbir muqayyad. Kalau tadi takbir mutlak, kapanpun seorang sudah bisa. Sedang berkendara, sedang mengantri, sedang berjalan, takbir, ya. Itu memperbanyak takbir. Adapun takbir muqayyad ini takbir yang terikat waktunya, di mana pelaksanaannya itu, ya, usai setiap kali sholat fardu lima waktu, yang permulaannya itu dimulai semenjak subuh hari Arafah. Itu semenjak subuh hari Arafah. Ini bedakan. Jadi kalau takbir mutlak dimulainya itu sudah duluan, tanggal 1 Dzulhijjah sudah bisa bertakbir, memperbanyak takbir, bebas kapanpun waktunya. Adapun takbir muqayyad yang diucapkan setiap kali beres sholat fardu 5 waktu ialah dimulai semenjak ya sholat subuh di hari Arafah. Sholat subuh di hari Arafah. Ini. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Baik. Dan berakhirnya takbir muqayyad ini ialah setelah sholat asar di hari terakhir tasyrik tanggal 13. Jadi takbir muqayyad itu dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Tanggal 9-nya dari ba'da subuh, tanggal 13-nya hingga ba'da asar. Itu takbir muqayyad. Saya setiap kali beres sholat fardu. Ini. Dan ini sebagaimana dijelaskan para ulama, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Beliau terangkan di kitab Syarah Sahih Muslim, ini adalah pendapat yang paling kuat tentang takbir muqayyad. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di kitab Fathul Bari, beliau jelaskan, ya, bahwa ya dasar dari hal tadi ialah dari para sahabat radhiyallahu anhum, seperti ucapan Ali, ucapan Ibnu Mas'ud, ya, tentang dimulai takbir muqayyad ini ya sejak subuh hari Arafah hingga akhir hari tasyrik. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir dan lain-lainnya. Dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ya, seperti dalam kitab, ya, disebutkan kitab Al-Mughni dan selainnya, beliau pernah ditanya apa dasar mulai takbir muqayyad ini ya sejak subuh hari Arafah. Beliau terangkan bahwa dasarnya ialah ijma' dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau jelaskan bahwa ya hal ini menjadi pendapat para imam madhab yang 4, ya, yaitu memulai
takbir muqayyad setelah subuh hari Arafah. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan. Ini termasuk sunnah yang mulai terlupakan. Ini sunnah yang terlupakan. Itu. Dimana umumnya saudara-saudara kita takbirnya itu hanya di hari raya Idul Adha-nya saja, tanggal 10 saja. Itu. Bahkan ketika sudah masuk hari tasyrik pun sudah berhenti takbir. Ini keliru ya. Ya keliru. Petunjuk salaf tidak begitu. Ya sudah sudah bisa bertakbir di subuh hari Arafah. Nah, baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Banyak hal yang menunjukkan keutamaan hari Arafah. Baik. Jadi bahasan pertama kita tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara umum. Yang kedua tadi bahasan kita tentang hari Arafah. Yang ketiga sekarang kita bicara tentang hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, ya, yaitu yang disebut pula dengan hari An-Nahr, hari Nahr atau hari penyembelihan kurban. Dinamakan hari Nahr karena maknanya ialah hari penyembelihan kurban. Meskipun kurban pun juga tetap bisa dilaksanakan penyembelihannya di 3 hari tasyrik sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain yang sahih. Itu. Jadi waktu penyembelihan itu 4 hari. Waktu penyembelihan itu 4 hari, ya. Tanggal 10 hingga tanggal 13. Meskipun yang afdol itu di tanggal 10, tapi tidak menghalangi orang untuk tetap menyembelih di hari-hari tasyrik. Dan ingat, ya, penyembelihan kurban itu dimulai, jasa para ulama, ialah setelah terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari. Jangan ada yang menyembelih kurban sebelum terbit matahari. Itu. Dan khusus di hari H-nya, hari Raya Idul Adha, penyembelihan kurban itu setelah beres sholat Id. Dan banyak keutamaan yang menunjukkan hari Nahr ini, hari raya Idul Adha. Di antaranya ialah bahwa Nabi SAW menyebut hari Nahr ini sebagai hari haji akbar. Itu. Dalam hadis, ya, yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, Nabi SAW bersabda tentang hari Nahr, hari tanggal 10 Dzulhijjah, kata beliau, "Hadza yaumu al-hajjil akbar." Ini merupakan haji hari akbar. Maksudnya adalah hari Nahr. Itu beliau sebut dengan hari haji akbar. Dan juga hari Nahr ini secara khusus merupakan satu-satunya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyam 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa taala ialah hari Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ini. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun. Dan dari 10 hari, ya, pertama bulan Dzulhijjah tersebut, satu hari yang paling agung adalah tanggal 10-nya, yaitu hari Nahr. Jadi 10 hari itu hari-hari mulia, termasuk hari Arafah. Tapi ternyata yang paling agung di sisi Allah Ta'ala ialah di hari yang ke-10. Di hari yang ke-10 itu, sebagaimana berdasarkan hadis tadi. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ya. Adapun amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Nahr atau hari raya Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah ialah banyak. Secara ringkas di antaranya, pertama, menunaikan salat Id. Pertama, menunaikan salat Id. Ini, ya. Ini salat Id di antara amalan istimewa di hari raya. Itu, ya, menunaikan salat Id. Ya. Saking besarnya kedudukan pensyariatan salat Id ini, sampai-sampai ulama pun terjadi beda pendapat. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan wajib itu menghadiri salat Id. Meskipun ada khilaf tadi, ada yang memandang sunnah, ada yang memandang wajib. Ini menunjukkan urgensinya menghadiri salat Id. Sampai-sampai dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW tetap mengarahkan para wanita yang sedang haid sekalipun untuk tetap, ya, menghadiri pelaksanaan salat Id itu, menyaksikan khutbah, mendengarkan doa kaum muslimin, seperti itu. Meskipun para wanita haid diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghindari tempat sholatnya, itu, tapi tetap menghadiri. Ini diarahkan, jadi istri-istri, putri-putri yang sedang haid tetap disuruh keluar ke lapangan. Bukan malah nonton TV atau main HP di rumah. Enggak, semua keluar ke lapangan. Demikian pula yang tadi, ya, wanita-wanita yang sedang haid. Ada kesunahan untuk mandi dulu sebelum berangkat, ada kesunahan untuk mengenakan pakaian yang terbaik, ada kesunahan untuk menggunakan wewangian khusus bagi laki-laki. Ini, ya.
Dan tentu catatannya dalam hal ini ya kaum muslimat hendaknya tidak bertabarruj ya, tidak bersolek tatkala keluar ke lapangan untuk menghadiri salat Id agar tidak menimbulkan fitnah. Sunnah lain yang bisa dikerjakan pada ya hari raya Id adalah mengakhirkan atau menunda santap makanan hingga beres sholat Id ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya sunnah Nabi SAW pada Idul Fitri beliau ya menyantap makanan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Tapi pada Idul Adha dikebalikannya, beliau sholat dulu baru makan. Ini sunnah Nabi SAW. Ya, sunnah lain atau amal lain yang bisa dikerjakan pada hari raya Idul Adha ya ialah memperbanyak takbir dan mengeraskannya tatkala berangkat menuju lapangan untuk salat Id ini. Ya. Ini sunnahnya itu ya. Ya, kita mengeraskan takbir ketika berangkat menuju tempat salat Id ya. Jangan sampai seorang muslim itu ketika berzikir itu asalnya sir dengan melirihkan suara, dia malah mengeraskan. Tapi giliran disuruh keraskan dia malah pelan. Nah, ini terbalik ya. Ini terbalik. Nah, di sini termasuk posisi di mana zikir dikeraskan untuk disyariatkan. Ya, disyariatkan untuk dikeraskan itu ketika bertakbir. Dan juga ada kesunahan untuk berjalan kaki. Kalau bisa ke lapangan itu jalan kaki, tidak naik kendaraan, kecuali kalau ada kebutuhan. Dan juga ada kesunahan untuk ketika pulangnya itu melewati rute yang berbeda dari berangkat. Itu sunnah Nabi SAW dalam hadits disebutkan. Di antara tujuannya ialah untuk semakin meluaskan syiar hari raya umat Islam itu. Jadi berangkat sama pulangnya itu beda jalannya. Demikian. Dan juga di antara sunnah lain ialah disunahkan menunaikan sholat Id di lapangan ya, di lapangan. Ini sunnahnya di lapangan sholatnya, di tempat terbuka, tanah lapang. Seperti itu. Kecuali kalau ada uzur, bisa di dalam masjid. Itu. Yang kelima, di antara hal yang perlu diperhatikan terkait amalan di hari raya Idul Adha adalah tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah Id, nggak ada. Tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnah sholat qobliyah dan ba'diyah Id, tidak ada. Jadi ketika sudah sampai ke lapangan tidak ada sholat qobliyah, dan ketika beres dari sholat Id tidak ada sholat ba'diyah di lapangan itu. Dan juga tidak ada pensyariatan adzan dan iqamah, ya. Tidak ada pensyariatan adzan dan iqamah pada sholat Id itu. Ini menunjukkan bahwa ya dalam beribadah itu tidak cukup hanya dalil. Dalam beribadah itu tidak cukup hanya dalih yang penting baik itu. Tapi dalam beribadah itu ya yang menjadi dalih ialah dalil dari Nabi SAW. Karena kalau seandainya ya sekedar penilaian baik, tentu azan dan iqamah di sholat Id itu baik untuk manggil orang sholat. Tapi ternyata tidak disyariatkan untuk azan dan iqamah. Itu. Adapun yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di rumah sepulang sholat Id itu ada riwayatnya dari Nabi SAW. Ya, dalam riwayatnya Hasan Ibnu Majah. Jadi ba'diyah sholat di lapangan nggak ada. Tapi kalau mau ketika pulang sholat sunnah 2 rakaat lagi di rumah boleh. Itu ada syariatnya, itu ada riwayatnya Hasan. Demikian. Dan juga ya di antara amalan agung lainnya di hari raya adalah menyembelih hewan kurban. Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Di surat Al-Kautsar ayat 2. Maka sholatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Baik. Beres. Ya kurang lebih ini sudah pukul 6 ya. Cukup Ustaz, lebih ya. Lumayan ngap-ngapannya, ngos-ngosan juga. Nah, ya jadi itu yang bisa kita sampaikan ya, kurang lebih mohon maaf. Sedikit saja yang terakhir, yaitu secara khusus ialah 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda tentang hari tasyrik ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik merupakan hari-hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka dari hadis tersebut ya bisa kita ambil faidah bahwa hari tasyrik merupakan hari-hari untuk makan minum ya, sehingga dilarang berpuasa juga. Dilarang berpuasa di 3 hari tasyrik. Itu dilarang berpuasa di 3 hari tasyrik. Makanya yang biasa puasa sunnah ayyamul bid khusus di bulan Dzulhijjah ya, tanggal 13-nya tidak bisa puasa.
Jadi cuma 14 dan 15-nya saja. Karena 13-nya masih hari tasyrik. Nah itu. Dan juga berdasarkan hadis tersebut, ya, tidak mengapa kaum muslimin mengadakan jamuan makan. Dia undang orang untuk makan-makan, boleh dari hari-hari tasyrik itu. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari senang, hari-hari gembira, hari-hari makan. Nggak apa-apa, jangan dilarang kaum muslimin untuk makan-makan, ya, terserah, ya. Ada yang mau nyate, ada yang mau apa, silakan. Nah, seperti itu. Asal tidak berlebihan dan tidak mubadzir dan serta tidak menimbulkan kemungkaran. Ya, seorang muslim hendaknya ikut bergembira dengan kegembiraan saudara-saudaranya. Demikian. Dan juga tadi hari-hari tasyrik ini merupakan hari-hari berzikir pada Allah Taala, makanya masih ada takbir di situ, masih ada takbir di hari-hari tasyrik. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumid din. Demikian materinya diakhiri, dipersilakan barangkali jika ada yang ingin disampaikan. Nah, fadhol. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.